apapun informasi yang kita berikan tujuannya untuk mempermudah, membuat terjadinya kontak atau komunikasi itu bisa confirm, dan kita tidak mencari benar mana, tetapi bagaimana antara amatir radio di Indonesia bisa connect juga dengan amatir radio dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello buddy. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang portable atau stroke atau slash. Nah, karena kemarin saya sudah menjelaskan hal ini dan ada beberapa hal yang ditanyakan ya. Nah, apa sih tujuannya kita menyebutkan portable atau dengan menuliskan slash P? Nah, slash P ini kita bisa bacanya, misalkan saya Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable, atau saya sebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Stroke Papa, atau slash Papa, seperti ini tulisannya. It's okay. Nah, intinya adalah kita sedang memancar tidak di main station atau tidak di stasiun utama kita. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa stasiun utama kita adalah stasiun radio yang di mana izin amatir radio kita beralamat. Nah, jadi kayak saya di rumah saya seperti ini. Saya alamatnya di sini, di tempat saya. Nah, ya memang kalau kita bicara tentang peraturan menteri, nah seperti yang kita tahu di peraturan menteri tentang portable, ya, ketika kita menggunakan stasiun lain, contohnya ketika saya tempat ketua saya Yankee Bravo 3 Victor Oscar, saya menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable, Yankee Bravo 3 Victor Oscar. It's okay, karena itu peraturan menteri, peraturan negara kita, otomatis kita patuhi. Tetapi ingat, ada hal-hal acuan dunia, acuan amatir radio dunia. Ya memang di Amerika mungkin sudah diatur ya tentang portable harus menyebutkan slash P atau stroke P dan sebagainya, dan atau di negara lain bahkan ya. Nah, di Indonesia memang tidak. Nah, tetapi ingat pada pasal 5 Permenkominfo nomor 17 tahun 2018, di situ disebutkan tentang bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Dan di terusannya itu juga disebutkan tata cara komunikasi yang kita pergunakan sesuai dengan tata cara komunikasi baik nasional maupun internasional. Nah, kenapa kok kita bisa menggunakan acuan internasional? Karena begini, ketika kita menggunakan acuan Permen nomor 17 tahun 2018 tadi, ketika saya sedang portable di tempat ketua saya tadi ya, Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable Yankee Bravo 3 Victor Oscar, harusnya menyebutkan begitu. Nah, saya ikut kontes. Nah, sedangkan log kontes ini secara internasional, bahkan nasional pun juga demikian, karena yang ahlinya kontes itu seperti Om Dut, termasuk Om Robbie Sanders ya, itu ahli-ahli kontes, dia bikin evaluator ya, yang mana juga sudah ada patokan dari N1MM atau dan lain-lain ya. Nah, itu saya cukup menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable atau Yankee Bravo 3 Delta Yankee slash P. Nah, kenapa kok begitu? Kalau saya menggunakan slash P, terus teman-teman yang ngelog saya juga slash P itu akan masuk. Tapi mereka tahu saya tidak di rumah saya. Entah di mana, pokoknya nggak di rumah. Tapi minimal mereka tahu Yusuf tidak di rumahnya. Nah, internasional juga demikian. Nah, jadi tidak saya menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee slash Yankee Bravo 3 Victor India, itu nggak ada. Ini contoh kalau kita ikut kontes. Nah, terus contoh lagi ketika kita ada seseorang sedang CQ dari Amerika misalkan, CQDX, Whiskey 7 X-ray, Whiskey 7 X-ray calling and standing by. Saya masuk Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable. Nah, akhirnya dia langsung akan jawab, oke, Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable atau Yankee Bravo 3 Delta Yankee Stroke P. Nah, dia tahu saya tidak sedang di my main station. Dia tahu saya tidak sedang di stasiun radio yang ada license saya, tapi sedang di suatu tempat.
Nah, masalah nanti saya cerita kalau terjadi ngobrol, ya actually I'm in YB3VO station, misalkan saya cerita seperti itu. Nah, tetapi intinya ketika saya menunjukkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee /P, dia tahu, dia akan catat seperti itu. Tetapi ketika saya tidak menyebutkan /P atau portable, misalkan saya cuma menyebutkan oke, Yankee Bravo 3 Delta Yankee 59 thank you 73, saya nyebutkan call sign saya aja, mereka akan menganggap saya sedang di rumah saya sendiri, di stasiun radio saya sendiri. Nah, itulah yang membedakan. Karena apa? Ya entah di sana memang sudah diatur secara aturan baku tata cara komunikasi mereka. Nah, dan itu dipakai amatir radio dunia untuk komunikasi jarak jauh ya, untuk di Xing misalkan. Jadi hal-hal seperti ini sudah disebutkan demikian. Itu bukan hanya termasuk kontes luar negeri, otomatis kan juga masuk dalam kategori di Xing ya. Meskipun ketika sedang kontes pun mereka juga akan demikian. Atau mereka di call area lain, misalkan saya di call area 2, saya harus menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Stroke 2 atau Yankee Bravo 3 Delta Yankee /2 atau Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable 2. Nah, seperti itu. Nah, itu mereka tahu saya tidak di call area 3 tapi di call area 2. Nah, masalah nanti dia cari tahu, oh call area 2 di Jawa Tengah, itu nanti. Intinya begitu. Nah, itu yang membedakan. Memang, tapi kalau saya nggak nyebutkan yang slash tadi, nah, mereka nggak ngerti. Tapi oke, kita kembali ke masalah portable atau stroke papa. Nah, intinya kalau call areanya sama, kita menyebutkan stroke P atau stroke papa atau Yankee Bravo 3 Delta Yankee / papa atau Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable, berarti saya sedang di luar stasiun radio saya yang ada license ini, entah di pantai, entah di taman, nah, entah di tempat temen, nah, sedang memancar di situ. Jadi bukan di stasiun utama saya. Mereka tahu masalah nanti diberi keterangan atau mereka cek di qrz.com, mereka juga harus nulisnya seperti itu, Yankee Bravo 3 Delta Yankee /P. Nah, ini bacanya boleh Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable, oke. Kenapa kok saya yakin saya menyebutkan itu? Karena sering di luar negeri ketika kontes, ketika di X, mereka juga menyebutkan seperti itu dan kita mencatatnya seperti ini. Nah, gitu. Misalkan ada satu station dari USA atau USA station, dia sedang calling CQ dan dia menggunakan portable. CQDX, Whiskey 7, X-ray, portable. Atau dia mengatakan Whiskey 7, X-ray, /papa. Nah, terus banyak yang masuk termasuk kita dan kebetulan saya diterima. Oke, Whiskey 7, X-ray, portable, Yankee Bravo 3 Delta Yankee, good morning, you are 59, thank you 73. Nah, dia terima saya juga. Yankee Bravo 3 Delta Yankee, you also 59, thank you 73. Otomatis kan saya catat di logger. Nah, contohnya saya menggunakan N1MM. Saya catat. Nah, saya akan mencatatnya karena tadi dia menyebutkan portable atau dia menyebutkan stroke papa. Nah, saya catat Whiskey 7, X-ray, /P. Nah, ini tulisannya seperti ini. Kenapa? Nah, berarti saya tahu W7 X-ray tadi ini sedang tidak di main station, tidak di rumahnya. Nah, tujuan saya catat ini adalah ketika saya kirim ke LOTW atau LOTW, Logbook of the World, atau qrz.com. Nah, biasanya kalau dia sudah CQ dengan menggunakan portable, kita nyatetnya juga harus /P. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita nyatet hanya call sign-nya saja atau call sign-nya doang ya. Nah, ini nanti tidak terjadi confirm atau tidak terjadi konfirmasi karena call sign-nya tidak sama. Nah, jadi tidak konfirmasi. Nah, sama juga dengan di LOTW ya, nanti tidak akan terjadi konfirmasi karena kita tidak mencatat sesuai dengan yang dia sebutkan. Ini salah satu contoh.
Nah, kenapa kita harus mengikuti kebiasaan komunikasi atau etika dunia ya? Maksudnya itu yang sudah sering dilakukan komunikasi internasional. Ya, memang mau tidak mau peraturan menteri atau peraturan kita tentang tata cara komunikasi mungkin suatu ketika akan dibuat peraturan tersendiri ya, itu malah lebih keren ya. Nah, itu harus menyesuaikan itu. Nah, kalau nggak menyesuaikan, kita tetap hanya menulis call sign-nya doang misalkan ya. Nah, ini nanti nggak sama. Oke, itu tadi kalau luar negeri yang CQ. Sekarang saya yang CQ. Saya yang CQ. Saya di Pulau A. Nah, atau saya yang jelas bukan di rumah saya ya, di suatu tempat saya berkemah, saya CQ. CQ, 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 CQDA. Yankee Bravo 3 Delta Yankee. Yankee Bravo 3 Delta Yankee. Calling CQ and standing by. Banyak yang masuk, mereka catat. Dia akan catat call sign saya saja. Nah, dan mereka beranggapan saya di stasiun radio saya pribadi, padahal saya di tempat lain. Saya sedang di tempat lain menggunakan anten baru. Biasanya saya pakai 3 element Yagi, sekarang saya pakai anten vertikal. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, otomatis agar mereka tahu, karena memang tidak diatur secara rinci ya. Nah, ya, saya harus menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable atau Yankee Bravo 3 Delta Yankee Stroke Papa. Oh, berarti YB3DY tidak sedang di rumahnya. Dia tahu seperti itu. Nah, dia tahu, nah suatu ketika nanti dia cek di qrz.com, mungkin saya sudah tulis keterangan tentang YB3DY/P ya. Nah, mereka akan tahu, oh ternyata sedang di daerah dengan koordinat Oscar Hotel. Nah, itu ya koordinatnya kadang disebutkan, itu jangan lupa, karena biasanya kita setting untuk lokasi kita dengan koordinat. Nah, mereka akan jadi tahu atau kita beri keterangan saya sedang di suatu tempat di Taman Nasional misalkan dan sebagainya. Nah, itu contoh. Nah, makanya memang sesuatu yang tidak diatur tetapi paling tidak kita menggunakan acuan internasional. Nah, apakah salah kalau kita tidak menggunakan portable? Ya, kalau kita mau bicara secara aturan, ya it's okay. Tetapi kalau kita mau konfirmasi suatu ketika, misalkan saya memancar di Gunung Bromo gitu ya, terus saya cuma menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee, terus Australia masuk ya kan, terus kebetulan dari negara-negara lain tetangga juga banyak yang masuk. Nah, dipikir saya di rumah saya seperti biasa, tetapi ketika saya menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable, nah mereka akan nulisnya di log atau istilahnya ngelog ya. Nah, mereka nulis Yankee Bravo 3 Delta Yankee /P. Nah, seperti ini. Nah, jadi minimal ketika kita menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Stroke Papa, itu kita sedang tidak di main station atau di stasiun utama kita, tetapi di area yang sama. Jadi misalkan Jawa Timur ya, saya masih daerah Jawa Timur, tetapi di tempat lain di luar stasiun rumah kita. Nah, kalau misalkan saya di call area 2, terus sedang mobile, nah tahu-tahu saya komunikasi Yankee Bravo 3 Delta Yankee Stroke 2 mobile. Nah, itu saya sebutkan juga, saya sedang di Jawa Tengah, sedang bergerak, karena mobile itu kan bukan hanya naik mobil tapi sedang bergerak. Nah, bagaimana nyatatnya ya, silakan aja dicatat YB3DY stroke 2, nah berarti di call area 2 stroke M. Nah, berarti sedang mobile. Nah, ini apa fungsinya? Yang penting yang nyatat ini paham bahwa ini sedang di call area itu mobile. Suatu ketika kita komunikasi, dia buka lagi logsheet tersebut, dia mengingatkan, ya Pak Yusuf, kita pernah komunikasi pada tanggal sekian, jam sekian, saat Anda sedang di Jawa Tengah dan sedang bergerak. Nah, bergerak itu bisa naik mobil, naik sepeda motor, macam-macam ya. Nah, ini contoh. Nah, jadi ada hal-hal yang memang belum diatur secara akurat, tetapi kita bisa menggunakan acuan tata cara komunikasi luar negeri. Intinya apa? Intinya biar dipahami. Nah, apalagi ada kegiatan-kegiatan seperti
Summit on the Air, Park on the Air, terus oke, kita cari yang mudah, Beaches on the Air. Kita memancar di pantai. Nah, kebetulan Beaches on the Air ini dikelola oleh Spanyol ya, orang Spanyol. Dia bikin web, dia bikin rating, bahkan dia bikin ranking ya. Nah, yang terbanyak uwet. Nah, otomatis ada sistem administrasinya atau register, kita daftar. Nah, kalau register dia nanti juga akan dapat peringkat, dapat award. Ini contoh untuk Beaches on the Air. Tetapi misalkan saya ke Balai Kambang misalkan. Saya ke Balai Kambang, terus saya mendirikan antena, terus saya CQ. Nah, apakah saya bukan BOTA? Ya, saya juga melakukan Beaches on the Air. Saya juga memancar di pantai kan. Nah, cuma bedanya apa? Paling banter nanti kita tukar-tukaran GSL card, ya kan? Nggak dapat award, karena saya nggak daftar. Tapi kalau saya bilang ke teman-teman, ya saya sedang melakukan BOTA, in Balai Kambang atau at Balai Kambang Malang gitu ya. Nah, it's okay gitu. Nah, tapi karena sekarang namanya BOTA sudah ada yang mengelola, bahkan suatu ketika nanti mungkin negara-negara lain juga akan membuat web-web untuk itu, it's okay lah. Nah, jadi semacam aktivasi-aktivasi tempat ini kita anggap suatu data-data yang bisa diberikan untuk bagaimana kita mengetahui, intinya bagaimana nanti web tersebut akan bisa menceritakan, oh ada sekian ribu pantai di seluruh dunia, itu akan ada data-data akurat dari amatir radio. Nah, oke, itu contoh yang untuk BOTA. Jadi kalau kita misalkan saya mancar di Gunung Bromo, terus saya tidak register, tidak summit, padahal ataupun saya karena sudah diaktifasi dengan orang lain ya, terus saya hanya memancar dengan menggunakan call sign saya kira itu juga sah-sah saja ya, tetapi kita cuma tuker-tukeran GSL card gitu ya. Nah, nanti gantian dengan teman-teman kita yang punya call sign, dia juga melakukan CQ. Nah, intinya mencoba antena, terus bagaimana merasakan sensasinya komunikasi ketika di puncak gunung. Nah, bagaimana perbedaan ketika dia komunikasi dengan QRP dengan hanya 5 watts atau 10 watts ya maksimal. And also dia juga merasakan betapa sulitnya ketika banyak stasiun yang masuk, propagasi dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapat. Nah, saya kira untuk panggilan ya, untuk penggunaan tulisan. Nah, ini contohnya aja IOTA, Island on the Air. Zaman dulu itu ada namanya Yankee Bravo 8 Romeo Whiskey ya, Om Din. Dia pernah di satu pulau, dia nulisnya Yankee Bravo 8 Romeo Whiskey /P. Jadi dia nyebutkan Yankee Bravo 8 Romeo Whiskey Portable atau /Papa. Nah, kenapa? Karena dia masih di pulau, tapi masih di area 8, di call area 8. Makanya dia menggunakan Yankee Bravo 8 Romeo Whiskey /P atau Yankee Bravo 8 Romeo Whiskey Portable. Nah, itu nulisnya seperti ini. Nah, itu sejak dulu sudah dipakai. Maksudnya ketentuan-ketentuan yang tidak diatur atau belum diatur di peraturan menteri kita, ya acuan kita adalah acuan dunia. Karena apa? Ya nanti kalau kita nggak match dengan penulisannya, ketika kita tidak menyebutkannya, pertama kalau kita tidak menyebutkan portable, orang tidak tahu dia sedang di mana, dia sedang tidak di rumah. Nah, dipikir dia sedang di rumahnya, di stasiun yang ada IR-nya tadi ya, sudah paham maksudnya. Nah, tapi kalau nyebutkan portable berarti orang tahu dia di luar main stationnya atau di luar stasiun yang ada izin amatir radionya. Nah, saya kira ini tidak perlu dipermasalahkan, tetapi acuan-acuan internasional, acuan-acuan dari di ARRL, di American Radio Relay League, and also RSGB, Radio Society Great Britain, nah itu saya pikir ya penting banget sih. Nanti kita mengikuti aja. Kenapa kok saya bilang itu penting?
karena ya biar konfirmasi itu mudah. Terus nanti kalaupun kita buat aturan di peraturan menteri, tambahannya ya kita harus mengikuti acuan internasional yang sudah berlaku. Jadi nggak seenak kita sendiri, akhirnya ketika komunikasi itu tidak terjadi konfirmasi. Nah, kecuali kalau di style demikian kita nggak ngerti lagi. Ya banyak sekali hal yang memang bisa kita bicarakan dan ini sangat menarik. Tetapi ingat teman-teman, tidak ada sesuatu itu yang paling benar. Tetapi minimal acuan-acuan yang kita pakai itu mempermudah kita. Jadi mempermudah. Jadi kalau misalkan saya di tempat lain saya menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta, saya di pantai meskipun saya sedang di pantai, meskipun saya nggak ikut BOTA, nggak mendaftar ya, tidak mendaftar di web BOTA, tapi saya melakukan pacaran di pantai, saya sedang memancar di pantai. Nah, saya menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable. Nah, minimal banyak stasiun yang masuk, minimal orang-orang tahu, oh ini sedang di luar itu. Nah, sekali waktu saya sebutkan pantainya apa, itu akhirnya orang tahu. Atau mereka cek di web online seperti qrz.com, makanya sudah di situ sudah saya tulis saya sedang mancar di sini dan sebagainya. Wah, pokoknya intinya itu. Jadi tidak ada sesuatu yang bikin kita susah. Apapun informasi yang kita berikan tujuannya untuk mempermudah, membuat terjadinya kontak atau komunikasi itu bisa confirm, dan kita tidak mencari benar mana, tetapi bagaimana antara amatir radio di Indonesia bisa connect juga dengan amatir radio dunia. Nah, tetapi kalau misalkan dengan tanpa itu pun bisa, ya it's okay. Jadi kita intinya di situ. Kita tetap beracuan, memberikan masukan, tetapi ingat, sesuai dengan tata cara komunikasi nasional maupun internasional. Kita fleksibel intinya. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.